Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Ustazah, Iya. bagaimana cara menebus kewajiban ketika seseorang meninggalkan puasa? Ada 4 pembagian. Pembagian cara menebus ketika tidak melaksanakan puasa gitu. Yang pertama wajib qadha plus fidyah. Ini contohnya orang yang hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya. Jadi misalnya nih orang yang hamil atau menyusui khawatir kalau berpuasa nanti anaknya atau bayinya kenapa-napa. Meskipun pada dasarnya aslinya dirinya kuat untuk melaksanakan puasa, tapi khawatir sama bayinya. Nah ini dia nanti berkewajiban qadha plus fidyah. Jadi wajib qadha dan wajib fidyah. Kemudian contohnya lagi orang yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai Ramadan di tahun berikutnya. Ini juga kewajiban qadha plus fidyah. Yang kedua pembagiannya ada wajib qadha saja. Ini contohnya banyak sekali. Misalnya orang yang sakit, orang yang musafir atau melakukan perjalanan jauh. Kemudian ada orang yang hamil atau menyusui yang khawatir akan dirinya saja atau khawatir akan dirinya dan bayinya. Kalau tadi kan kalau khawatir dengan bayinya saja berkewajiban qadha plus fidyah. Nah ini wajib qadha saja kalau orang yang hamil atau menyusui ini mengkhawatirkan dirinya saja atau dirinya dan anaknya. Kemudian pembagian yang ketiga wajib fidyah saja. Ini diperuntukkan untuk orang tua renta yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa dan orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Ini mereka berkewajiban membayar fidyah saja. Kemudian pembagian yang keempat tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Nah ini untuk siapa? Ini diperuntukkan untuk anak kecil yang belum balik, terus orang gila, ini tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Begitu. Seperti itu. Ya, kapan qadha dan juga fidyah itu bisa dilakukan sebagai kafarat puasa yang ditinggalkan oleh seseorang dan kapan batas mengqadha dan juga memfidyahinya? Untuk qadha sebisa mungkin dilunasi sesegera mungkin. Karena qadha itu kan hutang. Kita mempunyai hutang. Jadi kalau kita mempunyai hutang sebisa mungkin kita melunasinya sesegera mungkin. Jangan sampai di Ramadan tahun berikutnya belum diqadha atau disaur. Kalau waktu fidyah, membayar fidyah ini, fidyah itu boleh dibayarkan setelah terbitnya matahari pada hari itu. Boleh juga setelah terbenamnya matahari pada hari itu. Bahkan ini lebih utama. Sebagian ulama mengatakan membayar fidyah itu lebih utama di awal malam. Jadi setelah terbenamnya matahari. Begitu. Boleh juga fidyah itu dibayarkan di hari berikutnya. Misalnya tidak berpuasa pada hari Selasa. Kemudian bayar fidyahnya di hari Rabu. Ini boleh. Itu boleh ya? Boleh. Bahkan boleh di luar bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan tidak berpuasa misalnya 6 hari. Kemudian membayar fidyahnya Syawal setelah Ramadan gitu. Itu boleh. Berupa apa ini barang atau fidyah yang harus diberikan seseorang untuk membayar kafarat tersebut? Berupa makanan pokok. Karena makanan pokok kita beras, jadi berupa beras. Sebagian para ulama mengatakan besaran fidyah ini 6,99 berapa ons. Jadi kita bulatkan saja 7 ons atau 1/4 kilo lah. Begitu ya. Itu besaran fidyah. Jadi fidyah itu 1 mud atau sekitar 7 ons. Setiap satu puasa yang ditinggalkan. Seperti itu. Ya, tadi berupa makanan pokok ya. Berarti kalau kita di Indonesia beras. Kalau mungkin di daerah Timur Tengah gandum dan juga yang lainnya ya. Baik. Ustazah, bagaimana bagi orang yang meninggalkan puasa dan belum sempat mengqadha maupun berfidyah sampai bulan Ramadan berikutnya? Nah, ini yang seperti kita bahas tadi di awal bahwa orang yang meninggalkan atau mengakhirkan qadha Ramadan sampai datangnya bulan Ramadan di tahun berikutnya, ini ia terkena hukum wajib qadha
plus fidyah. Jadi wajib membayar qadha dan wajib membayar fidyah. Jadi misalnya seseorang meninggalkan puasa Ramadan 6 hari di tahun 2020. Sampai pada tahun 2021 kok dia belum membayar hutangnya atau mengqadha puasanya, berarti ini dia terkena hukum wajib qadha plus fidyah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ketika sampai di tahun 2022 kok dia belum mengqadha puasanya, berarti sudah 2 tahun dari 2020 belum ini meninggalkan puasa. Kemudian sampai 2021 belum diqadha. Sampai 2022 juga belum diqadha. Ini sebagian ulama mengatakan fidyahnya dikali lipatkan. Ya, jadi yang seharusnya fidyahnya 1 hari puasa yang ditinggalkan itu 1 mud atau 7 ons jadi 2 mud. Gitu. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Dan pemirsa, semakin menarik pembahasan kita bersama Ustazah dan kita harus jeda dulu, tapi sebelumnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.